Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di zaman Nabi atau Rasul zaman dulu, terus kamu ngerasa yakin 100% kalau kamu bakal jadi pendukung setia mereka? Wah, iya, itu sering banget kan, kayak berdiri di barisan paling depan gitu ya. Iya, benar banget. Kita semua pasti pernah deh ngerasain dorongan itu. Kayak kita duduk santai ini di ruang tamu modern kita, baca buku sejarah atau teks suci kuno, terus otomatis ngebayangin diri kita sebagai pahlawan epiknya. Ngerasa bakal ngebela kebenaran, berani ngelawan arus mayoritas, dan gak bakal goyah sedikit pun apapun risikonya kan. Betul. Tapi hari ini kita bakal ngelakuin penelusuran mendalam ke sebuah materi yang benar-benar bakal nguji dan ya ngebongkar cara pandang kita itu. Oke, ini bakal menarik banget nih. Jadi materi kita dari mana kali ini? Nah, materi kita ini nih diambil dari transkrip sebuah video yang dipublikasiin sama The Ahmadi Religion of Peace and Light atau AROPL. Judul videonya tuh Mistakes Against the Messenger of God atau kesalahan-kesalahan terhadap utusan Tuhan. Judulnya aja udah lumayan provokatif ya. Banget. Isinya tuh bukan sekedar pelajaran sejarah biasa, tapi benar-benar ngebahas soal sifat dasar manusia pas dihadapin langsung sama figur otoritas ilahi. Berarti misi kita di sesi bedah materi kali ini adalah bedah apa yang sering disebut sebagai ilusi pahlawan retrospektif tadi ya? Tepat, kita bakal lihat gimana catatan sejarah dari berbagai tradisi justru ngebuktiin hal yang ya benar-benar kebalikan dari angan-angan kita itu. Iya, dari transkrip AROPL ini kita bakal nelusurin rentetan kegagalan orang-orang di sekitar utusan Tuhan. Dari kesalahan strategis yang epik banget sampai pelanggaran etiket yang kesannya remeh banget. Dan yang paling krusial, kita juga bakal ngebahas gimana kelompok ini mandang sejarah masa lalu itu sebagai panduan mutlak buat praktik ketaatan mereka di masa kini. Gitu. Benar! Dan kalau kita lihat argumen pembukanya aja, itu udah kerasa kayak tamparan realitas kan? Wah, iya. Video ini nyorotin sebuah ironi gede banget yang terjadi di lintas agama. Kayak gini, orang Kristen modern sering banget bilang dengan penuh keyakinan kalau mereka nggak bakal pernah ngebiarin Yesus disalib. Ya, terus Muslim Sunni juga sangat yakin mereka bakal jadi sahabat terdepan Nabi Muhammad. Nah, dan Muslim Syiah, menurut materi ini ya, mereka secara rutin meratap dalam doa, ngarep bisa balik ke masa lalu buat pasang badan ngebela Imam Hussein di pertempuran Karbala. Tapi kan realitas sejarah yang tercatat di teks-teks suci mereka sendiri, entah itu kitab Matius, kitab Lukas, atau Al-Quran, itu nyeritain narasi yang jauh lebih kelam, ya kan? Iya, sepi banget narasinya. Teks-teks itu sepakat kalau di momen-momen paling kritis, sangat sedikit orang yang benar-benar bertahan. Bener banget. Transkrip ini tuh ngutip kitab Matius yang bilang, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Al-Quran juga ngasih peringatan eksplisit banget. Peringatan yang gimana tuh? Kayak, kalau kamu ngikutin mayoritas orang di bumi, mereka justru bakal nyesetin kamu. Jadi emang selalu ada jurang pemisah yang masif antara klaim kesetiaan sama realita di lapangan. Masuk akal sih. Dan contoh-contoh sejarah yang mereka angkat di materi ini benar-benar ngusik logika kenyamanan kita loh. Contohnya yang kisah Nabi Musa itu ya. Iya. Coba bayangin situasinya ya. Musa kan baru aja ngebebasin umatnya dari Fir'aun, ngebelah lautan, mamerin mukjizat langsung di depan mereka. Terus dia pamit ke gunung. Panjang dikit jadi 40 hari. Nah, itu dia. 40 hari itu sebentar banget loh. Maksudku, itu bahkan belum lewat dari 2 siklus gajian kan? Hahaha, bener juga. Terus apa yang terjadi pas dia pergi? Begitu kehadiran fisik sang pemimpin hilang sejenak, umatnya langsung panik, bikin patung anak lembu emas terus nyembah patung itu. Astaga. Dan pola kelalaian yang sama ini tuh berulang terus di tokoh-tokoh besar lainnya. Kayak Yesus, di malam sebelum penangkapannya, momen yang benar-benar paling genting dan gelap malah ditinggalin sama pengikut terdekatnya. Iya, nyesek banget. Terus AROPL juga nyorotin tragedi Karbala dengan detail yang, benar-benar menyayat hati sih menurutku. Pas Imam Hussein di Karbala itu ya? Iya, beliau di sana nggak cuma duduk diam nunggu nasib loh. Beliau secara harfiah pergi ngetuk pintu-pintu rumah penduduk buat minta dukungan. Ya ampun, terus respons orang-orang gimana? Responsnya bener-bener alasan yang sangat duniawi. Ada yang bilang mereka lagi sibuk berdagang lah, atau harus ngurus keluarga lah. Hah? Serius? Tokoh sebesar itu yang hari ini diagung-agungin sama jutaan orang, gugur cuma dengan 72 pengikut di sisinya? Benar, cuma 72 orang. Ini bikin aku mikirin sebuah analogi nyata deh di dunia modern.
Analogi gimana tuh? Ini tuh persis kayak kita ngelihat grafik kejatuhan pasar saham di masa lalu, parola pas krisis keuangan global tahun 2008. Oh, oke, paham arahnya. Kan kita ngelihat grafiknya hari ini, terus dengan gampangnya kita bilang, wah kalau aku hidup di zaman itu, aku pasti udah jual semua asetku sebelum harganya anjlok. Nah, itu tuh yang namanya bias hindsight kan? Ngeliat ke belakang dengan ilusi kejelasan. Bener banget. Sangat gampang ngambil keputusan yang bener pas perangnya udah selesai dan grafiknya udah tercetak. Tapi pas kamu beneran ada di tengah pusaran badai kebingungan itu, keputusannya nggak pernah sejelas itu. Itu poin yang krusial banget. Bias hindsight emang ngejelasin kenapa kita ngerasa bisa jadi pahlawan di masa lalu. Tapi itu nggak ngejawab akar masalahnya. Maksudnya akar masalah kenapa mereka gagal gitu. Iya, kenapa orang-orang yang benar-benar hidup di zaman itu selalu gagal dengan spektakuler? Nah, video ini ngasih jawaban yang tajam banget soal paradoks itu. Gimana tuh kata mereka? Menurut AOPL, akar masalahnya ada di perbedaan fundamental antara ngikutin utusan Tuhan yang udah meninggal versus utusan Tuhan yang masih hidup tepat di depan mata. Oh wow, bagian ini sih benar-benar bikin aku mikir ulang. Transkripnya kan ngutip ayat yang bilang, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Betul. Terus mereka berargumen kalau, secara ironis, ngikutin utusan yang udah tiada itu justru jauh lebih gampang dan aman. Alasan yang mereka kasih tuh menohok banget. Karena utusan yang udah meninggal nggak bakal pernah bisa negur kamu secara langsung kan? Nah iya, pemikiran Aropis tuh gini, pas kamu ngeklaim ngikutin tokoh masa lalu atau baca teks kuno tanpa pembimbing yang hidup, kamu sebenarnya cuma lagi ngikutin diri kamu sendiri. Ngikutin interpretasi sendiri, zona nyaman sendiri, dan ego sendiri ya. Bener, teks yang mati kan nggak bakal tiba-tiba nyala hidupmu terus nyuruh kamu ngelakuin sesuatu yang sangat nggak kamu sukain hari ini. Beda banget sama utusan yang hidup ya. Mereka hadir secara fisik buat motong egomu, membongkar rutinitasmu, dan nuntut kepatuhan yang nyata di detik itu juga. Tapi tunggu sebentar deh. Mari kita bedah logika ini agak dalam. Boleh, silahkan. Kan banyak orang pasti bakal ngerespons. Gini, memegang teguh ajaran dari kitab kuno yang usianya udah ribuan tahun, percaya pada sesuatu yang bahkan nggak bisa kita sentuh fisiknya, bukannya itu justru butuh iman yang luar biasa besar ya? Iya, itu argumen yang wajar banget muncul. Terus kenapa materi ini justru menyimpulkan kalau nahan ajaran lama itu sama aja kayak bentuk ngikutin ego sendiri? Gini, argumen Aeropi itu ngelihat kalau teks kuno itu pada dasarnya statis. Nah, karena statis, manusia bakal selalu punya celah buat bengkokin maknanya sesuka hati mereka. Oke, dicocok-cocokin gitu ya? Bener banget. Kita bakal selalu nyesuaiin teks itu sama norma sosial masa kini, kenyamanan pribadi, atau bias kognitif kita sendiri. Masuk akal sih. Yang napas dan bisa ngeritik kamu langsung itu yang mereka definisiin sebagai ujian penyerahan diri yang paling ekstrim ya? Tepat. Dan sejarah nunjukin, pas manusia gagal dalam ujian penyerahan diri ke figur yang hidup itu, konsekuensinya bukan cuma debat teologis yang alot di atas kertas doang. Terus apa dong? Konsekuensinya sering banget brutal dan sangat fisik. Transkrip ini ngajak kita ngelihat bukti nyata dari zaman Nabi Muhammad pas ketidaktaatan ini berubah jadi bencana beneran. Oh ya, insiden pertama yang diangkat itu Perang Badar kan? Iya, Badr ini kan harusnya momen kemenangan yang penuh rasa syukur luar biasa, soalnya mereka menang berkat intervensi ilahi. Tapi apa yang terjadi pas debu pertempurannya turun? Mereka bukannya pada sujud syukur, malah mulai berdebat. Bener, mereka malah bersih tegang soal siapa yang berhak dapat porsi harta rampasan perang yang lebih gede. Itu gila sih. Keajaiban ilahi benar-benar baru aja terjadi beberapa menit yang lalu, dan mereka langsung sibuk rebutan harta, padahal utusan Tuhannya ada tepat di depan mereka. Menyedihkan emang, tapi contoh berikutnya tuh lebih parah lagi. Perang Uhud, ini nunjukin tingkat ketidaktaatan yang jauh lebih fatal. Uhud ini yang soal strategi militer tuh kan? Pasukan pemanah. Betul banget. Di Uhud, Nabi udah merintahin sekelompok pemanah buat jaga di atas bukit. Dan instruksinya jelas, dilarang ninggalin pos itu apapun yang terjadi di bawah. Terus mereka ngelanggar. Ya, pas mereka ngira musuh udah mundur dan ngerasa kemenangan udah di tangan, dan lagi-lagi ya, ada godaan harta rampasan di sana, mereka ngelanggar instruksi langsung itu dan turun dari bukit. Akibatnya formasi jebol dong. Jebol, musuh langsung serangan balik dan kepanikan massal terjadi. Transkrip ini nyebutin secara spesifik kalau di tengah kekacauan itu ada tokoh-tokoh terkemuka kayak Abu Bakar dan Umar yang termasuk lari dari posisinya.
Dan hasil dari ngelanggar strategi ini bukan cuma sekedar, oh kita kalah poin perang gitu ya. Konsekuensi fisiknya ditanggung langsung sama sang nabi. Iya, bener-bener ditanggung secara fisik. Transkrip ini nyeritain dengan detail banget gimana perlindungan di sekitar nabi hancur, wajah beliau terluka parah, gigi depannya patah, terus helm besinya itu loh, sampai hancur menghujam ke dalam kepalanya. Aduh, ngeri banget ngebayanginnya. Terus diceritain juga, putrinya, Fatimah, sama Ali harus bersihin darah dari wajah beliau abis pertempuran. Fakta ini benar-benar bikin argumen ROPL jadi sangat real dan neken banget. Iya, poinnya jadi kerasa nyata banget kan? Ego pengikut yang ngerasa aku tahu yang terbaik, secara harfiah bikin utusan Tuhan berdarah di medan perang. Bener, berada di dekat utusan Tuhan itu ternyata bawa tanggung jawab yang berat banget, di mana tiap kesalahan punya dampak material. Tapi ROPL nggak berhenti di contoh peperangan epik ini loh. Mereka bawa diskusinya ke area yang jauh lebih membumi. Maksudnya ke kehidupan sehari-hari. Ya, kegagalan ngehormatin otoritas ilahi tuh nggak selalu ditandain sama kabur dari medan perang. Kadang, itu sering banget bermanifestasi di kegagalan ngejaga adab dan etiket harian di ruang tamu. Nah, ini bagian yang paling menarik dan relatable menurutku dari semua materi ini. Mereka maparin daftar pelanggaran etiket yang dikritik langsung di Al-Quran. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak kebiasaan ninggalin pertemuan tanpa minta izin. Atau yang lumayan parah, manggil Nabi dari luar rumahnya dengan cara teriak-teriak kayak manggil temen tongkrongan di jalanan. Wah, itu sih nggak sopan banget ya. Terus ada juga momen yang bahkan sampai ngubah sejarah teologi. Di materi ini disebutnya tragedi hari Kamis atau Calamity of Thursday. Oh, yang ini? Tragedi hari Kamis ini emang contoh paling gamblang sih soal gimana kurangnya tata krama bisa berdampak besar. Boleh diceritain dikit nggak kejadiannya gimana? Jadi pas itu Nabi lagi terbaring sakit parah menjelang wafatnya. Beliau minta pena sama kertas buat nulisin sebuah wasiat atau panduan terakhir supaya umatnya nggak tersesat. Oke, terus orang-orang di ruangan itu ngapain? Ngambilin skandal mat kah? Enggak dong, mereka malah mulai berdebat satu sama lain dan suara mereka makin meninggi sampai ngalahin suara Nabi yang lagi sakit. Jadi ribut di depan orang sakit. Iya, keributan itu bikin lingkungannya jadi benar-benar nggak kondusif, sampai akhirnya wasiat tersebut nggak pernah ditulis. Ya ampun. Bayangin ya, sebuah dokumen panduan ilahi gagal terwujud cuma gara-gara orang-orang di sekitarnya nggak bisa ngontrol volume suara mereka. Ego mereka lagi-lagi ngehalangin utusan Tuhan. Miris ya. Tapi dari semua contoh etiket, ada satu insiden soal makan malam yang rasanya tuh deket banget sama kehidupan sosial kita sekarang. Oh iya, yang tamu datang ke pagian itu kan? Benar, transkrip nyeritain ada ayat Al-Quran yang turun secara khusus gara-gara ada tamu-tamu yang datang terlalu awal buat jamuan makan. Terus parahnya lagi, abis makan selesai mereka nongkrong kelamaan di rumah Nabi. Haha, nongkrong nggak tahu waktu ya. Terus nabinya gimana? Nabi tuh digambarin terlalu terlalu pemalu buat ngusir tamu-tamunya yang udah overstay itu. Kita semua pasti punya lah ya teman yang kalau bertamu lupa waktu, ya kan? Tapi bayangin, ini situasinya begitu ngeganggu privasi sang utusan sampai Tuhan sendiri ngerasa perlu ngirim wahyu. Iya, Tuhun kayak harus turun tangan buat jadi tuan rumah yang tegas dan nyuruh orang-orang itu pulang biar utusannya bisa istirahat. Di satu sisi ini kedengarannya kayak anekdot sosial yang lucu banget. Tapi di sisi lain, ini nunjukin betapa detil dan mikronya tingkat penghormatan yang dituntut dari mereka. Bener banget. Ini tuh bukan sekedar masalah table manners atau sopan santun biasa. ROPL ngangkat insiden makan malam ini buat ngejelasin konsep ruang sakral. Ruang sakral gimana tuh maksudnya? Di materi ini mereka ngebandinginnya sama kisah Nabi Musa di semak berduri yang menyala. Pas Musa ngedekat, Tuhan kan merintahin dia, lepaskan sandalmu. Nah, perintah itu ada karena ruang di sekitar semak itu udah jadi ruang yang sakral. Wow, ngebandingin ruang sakral semak berduri sama interaksi manusiawi di ruang tamu itu lompatan analitis yang briliansi dari materi ini. Tepat. Video ini kayak mau nyorotin ironi perilaku manusia. Secara historis, manusia tuh gampang banget nunjukin rasa hormat dan ketakutan ke benda mati. Benda mati kayak apa contohnya? Kayak bangsa Israel zaman dulu, mereka sangat ngehormatin Ark of the Covenant atau tabut perjanjian. Mereka tahu itu kotak kayu sakral, jadi nggak ada yang berani nyentuh sembarangan. Oh iya, pasti pada takut kualat ya. Benar, tapi anehnya, manusia kesusahan banget ngasih tingkat penghormatan yang sama ke sesosok manusia yang hidup, bernapas, dan makan bareng mereka. Padahal manusia itu bawa pesan ilahi yang sama ya. Iya,
Susah banget buat ego manusia nerima kalau ruang tamu biasa atau meja makan bisa berubah jadi zona suci yang mengharuskan kita, melepaskan sendal kesombongan kita. Masuk akal, karena benda mati kayak kotak kayu kan gak bakal nyuruh kamu ngubah gaya hidupmu. Tapi manusia di seberang meja makanmu bisa ngelakuin itu. Persis. Nah, semua pemaparan soal sejarah peperangan dan kegagalan etiket ini tuh bukan cuma kelas sejarah nostalgia buat komunitas ROPL. Terus apa dong buat mereka? Ini tuh benar-benar landasan operasional mereka di masa kini. Mereka ngejadiin semua kegagalan masa lalu ini sebagai manual instruksi yang absolut buat diterapin hari ini. Oke, jadi gimana aplikasi modernnya menurut mereka? Ngelihat sejarah yang penuh kelalaian tadi, komunitas ini netapin satu aturan tertinggi yang nggak bisa ditawar buat anggota mereka dalam berinteraksi sama sosok yang mereka yakini sebagai imam zaman ini. Sosok yang disebut Aba al-Sadiq atau Imam Ahmad al-Hasan itu ya? Betul. Dan aturan tertingginya adalah nggak ada ruang sekecil apapun untuk oposisi. Hah? Sekecil apapun? Iya. Kamu nggak boleh nentang keputusan sang utusan lewat tindakan, nggak boleh lewat argumen verbal. Bahkan, sekedar punya keraguan atau ketidaksetujuan di dalam hati aja udah dianggap sebagai pelanggaran spiritual yang fatal. Wow, bener-bener ketat ya. Nah, buat nyilustrasiin kepatuhan ini, aku baca di transkripnya mereka pakai analogi penggembala dan domba. Analogi klasik ya. Gimana tuh penjelasannya? Jadi, seorang penggembala kan nuntun kawanannya ke padang rumput atau sumber air. Nah, domba-domba itu kan nggak ngebentuk komite, ngelakuin voting, terus mutusin rute alternatif, kan? Iya bener, domba nggak demo ya? Terus mereka juga nggak nepuk bahu penggembala buat debat soal efisiensi rute. Kata materi ini, kalau itu yang terjadi, itu mah bukan kawanan domba, tapi sesuatu yang absurd. Tugas domba murni cuma satu, ngikutin kemanapun sang pengembala melangkah. Tapi jujur aja ya, dengar analogi domba ini, insting awalku agak berontak. Sama, kita kan hidup di era modern pasca pencerahan nih. Seluruh sistem pendidikan kita, budaya pop kita, semuanya kan didesain buat ngerayain individualisme. Bener, kita diajarin buat jadi pemikir kritis, selalu nanya otoritas, dan percaya sama pendirian kita sendiri. Nuntut hal yang kebalikan banget dari nilai-nilai manusia modern. Nyerahin kendali otonomi pikiran sepenuhnya ke otoritas satu orang. Bukannya itu terkesan kayak bunuh diri intelektual ya buat manusia zaman sekarang? Bagi pikiran modern, emang kedengarannya persis kayak bunuh diri intelektual. Tapi, dari kacamata teologis materi ini, bunuh diri intelektual, atau lebih tepatnya kematian ego, justru itulah tujuan utamanya. Oh, jadi emang itu goalnya? Iya. Buat nekenin betapa bahayanya pikiran mandiri yang sombong, materi ini ngangkat kisah iblis atau setan. Gimana hubungan kisah iblis sama matinya ego ini? Gini, di banyak tradisi, iblis itu awalnya adalah entitas dengan derajat dan pengetahuan yang sangat tinggi. Dia jatuh dan diusir dari surga, bukan karena tiba-tiba jadi ateis atau nggak percaya Tuhan. Terus karena apa? Murni karena kebanggaan intelektual. Di satu momen kritis, iblis ngerasa opininya, logikanya dia, itu lebih baik daripada perintah langsung yang dia terima. Oh wow, jadi ngerasa lebih pinter gitu ya? Bener. Makanya ROPL berargumen kalau hakikat pembentukan komunitas Tuhan di bumi itu bukan buat ngebangun sistem demokrasi yang adil, tapi buat nyiptain lingkungan ujian yang ekstrim di mana manusia dipaksa buat ngancurin ego dan kesombongan mereka sampai nggak bersisa. Dan komitmen buat ngancurin ego itu emang benar-benar dipraktekin secara fisik sama komunitas mereka hari ini loh. Wah, prakteknya kayak gimana tuh? Di videonya diceritain, gimana anggota ROPL tuh bakal secara instingtif langsung jatuhin diri, tersungkur, atau sujud pas mereka masuk basilika suci dan ngelihat imam mereka dari kejauhan. Sebentar, itu disuruh atau spontan? Nah, itu dideskripsiin bukan sebagai koreografi yang dipaksain, tapi reaksi otomatis. Semacam manifestasi fisik seketika buat ngeruntuhin kebanggaan diri mereka sendiri. Menarik banget. Tindakan jatuhin diri ke lantai itu pada dasarnya adalah upaya mereka membalikkan sejarah. Maksudnya, antitesis dari sejarah masa lalu ya? Iya, itu antitesis dari orang-orang di Karbala yang beralasan sibuk bisnis, atau pemanah di Uhud yang turun demi harta, atau pengikut di hari Kamis yang teriak-teriak nggak sopan itu. Oh, aku paham. Jadi lewat sujud itu, komunitas ini nyoba nge-bypass atau motong jalur ego manusia yang selalu ngerasa berhak ngasih argumen ke otoritas ilahi.
Tepat. Mereka sadar kalau secara historis, manusia emang nggak bakal pernah bisa ngehormatin sosok hidup dengan sempurna. Jadi solusi satu-satunya, menurut mereka, ya ketundukan yang instan dan total. Gila, ini bener-bener perjalanan penelusuran yang intens banget ya. Mari kita coba rangkum deh, apa yang baru aja kita bongkar bareng-bareng ini. Boleh, silakan. Jadi kita mulai dengan nyadarin betapa gampangnya kita terjebak di ilusi pahlawan retrospektif, ngerasa yakin banget kita bakal berbuat yang benar kalau hidup di masa lalu. Tapi sumber materi kita hari ini membongkar realitas itu, nunjukin kalau manusia secara konsisten selalu gagal nyesampingin ego mereka pas ngadepin utusan yang hidup, mulai dari gagal bertahan di medan perang, sampai sekedar gagal baca situasi pas bertamu buat makan malam. Dan kita juga udah ngeliat ya gimana komunitas ROPL ngerespon sejarah kelam ini. Mereka netapin standar kepatuhan mutlak di masa kini, sebuah praktik penyerahan diri yang secara frontal benar-benar nantang insting individualisme modern kita. Bener banget. Mengkaji pandangan kayak gini tuh beneran maksa kita buat ngaca dan mempertanyakan struktur terdalam dari keyakinan kita sendiri kan? Iya, pastinya. Dan sebelum kita ngakhiri sesi bedah materi kali ini, aku punya satu pemikiran provokatif nih buat direnungin sama pendengar. Wah, apa tuh? Coba dikasih ke audiens kita. Coba bayangin, ini sebagai latihan mental yang terinspirasi dari materi hari ini ya. Kita semua kan ngerasa gampang banget nih ngeritik orang-orang di masa lampau yang lari ketakutan atau bersikap nggak sopan. Betul, gampang banget judging mereka. Tapi, kalau asumsi sumber ini tentang ego manusia itu benar, dan besok pagi sebuah otoritas ilahi yang absolut benar-benar muncul di ruang tamu kamu dalam wujud manusia biasa, yang napas dan makan, terus dia nuntut kamu detik itu juga buat buang semua logika, aset, dan zona nyamanmu, apa kamu sungguh-sungguh yakin kamu bakal jadi segelintir orang yang tersungkur patuh? Atau, tanpa kamu sadari, akal modernmu justru bakal secara otomatis ngerangkai alasan paling rasional buat segera lari dan menghindar. Wow, itu sebuah pertanyaan yang pasti bakal terus terngiang-ngiang di kepala kita, bahkan setelah sesi ini selesai. Terima kasih banyak kamu udah ikutan gabung dan bedah materi ini bareng kami. Teruslah bertanya, tantang asumsimu, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.